Berikut ini adalah spesifikasi desain mercusuar. Rencana manajemen risiko memberikan informasi tentang peran dan tanggung jawab terkait risiko, menunjukkan bagaimana aktivitas manajemen risiko dimasukkan dalam anggaran dan jadwal, dan menjelaskan kategori risiko yang dapat dinyatakan sebagai struktur perincian risiko. Pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, analisis risiko. Yang ketiga, evaluasi risiko. Kemudian mengembangkan rencana respon risiko. Nah, berikut ini tabel rencana aktivitas manajemen risiko. Tahapannya yaitu identifikasi risiko. Untuk kegiatannya yaitu brainstorming, analisis dokumen, dan daftar risiko. Kemudian tahapan yang kedua, analisis risiko. Kegiatannya yaitu melakukan analisis kualitatif atau kuantitatif dan manajemen risiko. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu evaluasi dan prioritas. Kegiatannya yaitu penilaian probabilitas dan dampak dan prioritas risiko. Kemudian tahapan keempat yaitu rencana respon. Kegiatannya yaitu strategi mitigasi, ascendance, avoidance, kemudian limitation, kemudian transparency. Tahapan yang kelima yaitu penanggung jawab. Kegiatannya menetapkan pemilik risiko. Kemudian tahapan yang keenam, implementasi dan monitoring. Kegiatannya yaitu melaksanakan dan memantau efektivitas respon risiko. Tahapan yang ketujuh yaitu dokumentasi dan komunikasi. Kegiatan utamanya yaitu mencatat proses, update risiko, kemudian komunikasi ke tim dan stakeholder. Identifikasi risiko. Yang pertama, menyajikan hasil identifikasi risiko yang ditemukan selama penelitian. Selama tahap analisis proyek, berikut adalah risiko-risiko yang berhasil diidentifikasi. Yang pertama, cuaca ekstrim, lalu tanah dasar lunak yang menyulitkan fondasi, lalu risiko korosi dari air laut, lalu keterbatasan logistik dan akses ke lokasi, lalu konflik sosial dengan komunitas nelayan lokal, lalu keterlambatan perizinan, lalu yang terakhir risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian kedua, risiko berdasarkan kategori, kemudian diagram risiko. Berikut ini adalah tabel untuk identifikasi risiko dan kategorinya. Terapan respon risiko. Pada tahap ini strategi yang telah dirancang atau dirancang untuk menghadapi risiko-risiko utama mulai diterapkan ke dalam pelaksanaan proyek secara nyata. Implementasi respon risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya terhadap sasaran proyek seperti biaya, waktu, mutu, dan keselamatan kerja. Pengawasan atas pelaksanaan respon risiko menjadi penting untuk memastikan efektivitas strategi serta kesiapan dalam mengambil tindakan korektif jika risiko benar-benar terjadi. Memantau risiko atau monitor risk. Pemantauan risiko merupakan proses berkelanjutan yang dilakukan sepanjang siklus hidup proyek untuk memastikan bahwa risiko yang telah teridentifikasi tetap terkendali dan strategi respon risiko berjalan dengan sesuai rencana. Tujuan untuk pemantauan risiko adalah untuk mengevaluasi efektivitas tindakan mitigasi yang telah diterapkan, lalu menyesuaikan atau merancang ulang respon terhadap risiko yang berkembang, lalu menjamin bahwa tidak ada risiko signifikan yang luput dari perhatian tim proyek. Melacak risiko yang teridentifikasi, mengidentifikasi dan menganalisis dalam proyek pembangunan mercusuar.
Aktivitas pemantauan risiko dilakukan secara periodik atau setiap minggu bersamaan dengan rapat evaluasi progres lapangan. Berikut ini adalah langkah-langkah dan metode yang digunakan. Yang pertama, melacak risiko yang teridentifikasi, kemudian mengidentifikasi risiko baru, kemudian menganalisis risiko baru, lalu dokumentasi dan laporan. Berikut ini adalah tabel risk monitoring log atau memantau risiko. Salah satunya yaitu cuaca buruk yang dikategorikan tinggi. Strategi responnya mitigasi. Tindakan yang dilakukan yaitu jadwal disusun di musim kemarau, siapkan pompa dan pelindung. Status tindakannya sekarang itu dilaksanakan. Kemudian catatannya tidak ada hujan ekstrim, pekerjaan sesuai rencana. Risiko untuk keterangan level risiko yaitu warna hijau. Dikategorikan menjadi risiko paling rendah. Deskripsinya risiko dapat diterima dan dampak dan kemungkinan kecil cukup dipantau rutin. Untuk oranye itu sedang, risiko memerlukan perhatian dan tindakan mitigasi agar tidak berkembang. Kemudian level yang paling tinggi itu yang warna merah. Deskripsinya risiko besar, memerlukan tindakan segera untuk menghindari dampak serius. Kemudian bab 4 penutup. Kesimpulannya, proses pembangunan proyek mercusuar menghadapi berbagai risiko yang dapat dikelompokkan ke dalam risiko teknis, lingkungan, dan manajerial. Risiko utama yang teridentifikasi meliputi keterlambatan izin AMDAL, kenaikan harga material baja, keterbatasan sumber daya manusia lokal, serta tantangan logistik karena lokasi proyek yang terpencil. Risiko-risiko ini berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap jadwal dan biaya proyek jika tidak dikelola secara tepat. Kemudian, metode analisis risiko yang paling sesuai yang digunakan dalam proyek ini adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan teknik brainstorming, kemudian metode Delphi dan matriks risiko untuk mengkategorikan risiko berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak secara deskriptif. Sedangkan pendekatan kuantitatif menggunakan simulasi Monte Carlo untuk memodelkan ketidakpastian dan estimasi dampak finansial risiko secara numerik. Kombinasi kedua metode ini memberikan gambaran lengkap. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai risiko dan skala dampaknya sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Identifikasi risiko dilakukan dengan melibatkan tim proyek melalui brainstorming dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan risiko potensial. Analisis kualitatif menggunakan metrik risiko membantu memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Secara analisis kuantitatif dalam metode Monte Carlo memberikan nilai ekspektasi dan probabilitas risiko yang lebih. Selanjutnya, respon risiko dikembangkan dengan menyusun rencana mitigasi seperti penjadwalan ulang pengiriman material dan pengawasan ketat jalur logistik serta
monitoring berkelanjutan selama pelaksanaan proyek. Untuk saran, yaitu yang pertama, memilih pemasok material dan kontraktor dengan rekam jejak terpercaya. Sangat penting untuk meminimalkan risiko keterlambatan pengiriman dan pelaksanaan. Kemudian disarankan untuk menghindari penggunaan teknologi atau metode konstruksi yang berisiko tinggi dan memilih metode modular atau prefabrikasi yang dapat mempercepat pekerjaan dan mengurangi kesalahan konstruksi. Kemudian manajemen proyek perlu mengintegrasikan pemantauan risiko secara terus-menerus menggunakan risk breakdown struktur yang sistematis untuk mengatasi risiko muncul secara dini dan melakukan penyesuaian respon dengan cepat. Kemudian penambahan buffer waktu dan cadangan biaya untuk mitigasi secara sewa transportasi tempat atau pengadaan bahan cadangan sangat disarankan untuk mengantisipasi fluktuasi risiko yang tidak dapat diprediksi secara sempurna. Lalu penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan model prediktif menggunakan data real dari proyek konstruksi serupa, misalnya dengan pendekatan machine learning untuk meningkatkan akurasi identifikasi dan estimasi risiko. Lalu dilakukan studi longitudinal terhadap proyek yang sudah berjalan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan strategi respon risiko dari tahap identifikasi hingga mitigasi dan monitoring. Berikut adalah daftar pusakannya yang kita ambil. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.